Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Sederet kejahatan PDD yang dilakukannya sejak puluhan tahun lalu akhirnya diketahui seluruh masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Namun pernahkah kamu membayangkan apakah PDD berani mengundang 4 orang terkenal di Indonesia ini untuk datang ke pestanya yang diketahui sebagai pesta jebakan untuk para tamu undangannya? Berikut ini adalah 4 orang terkenal di Indonesia yang kira-kira paling ditakuti PDD jika mereka datang ke pestanya. 1. Sumanto. Kasus Sumanto mulai terbongkar ketika aksinya terhadap jasad Mbok Rina, seorang wanita tua yang berusia 81 tahun, terungkap ke publik. Baru juga 16 jam jasad lansia tersebut dikebumikan, warga sekitar tiba-tiba saja dihebohkan dengan terbongkarnya makam dan hilangnya jasad Mbok Rina secara misterius. Seperti dilansir dari liputan6.com 4 Agustus 2022, setelah diselidiki, akhirnya diketahui kalau jasad Mbok Rina dibawa oleh seseorang menuju rumahnya. Peristiwa mengejutkan itu terjadi pada tanggal 11 Januari 2003 silam. Warga yang dikejutkan dengan terbongkarnya makam Mbok Rina pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Usut punya usut, tanah kuburan yang masih basah akhirnya mengantarkan jejak pelaku kepada seorang pria yang saat itu berusia 30 tahun bernama Sumanto. Sumanto rupanya kurang bersih dan rapi dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut diketahui polisi dengan adanya tulang dan sisa daging jasad Mbok Rina yang berserakan di rumahnya. Dalam waktu singkat, polisi pun langsung mengamankan Sumanto 2 hari setelah menerima laporan warga. Sumanto pun disangkakan dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Mulai saat itu, nama Sumanto pun langsung viral dan sosoknya dikenal seluruh Indonesia sebagai kanibal karena memakan daging sesama manusia. Dalam persidangannya, Sumanto yang menjadi terdakwa kasus pencurian jasad dan kanibalisme dituntut dengan hukuman penjara 6 tahun. Sumanto merasa keberatan dengan tuntutan pidana tersebut. Alasannya, menurut kuasa hukum Sumanto, jasad tersebut dinilai dan dianggap bukan sebagai benda atau barang, melainkan kotoran manusia yang sudah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur. Penerapan pasal 363 KUHP tidaklah tepat karena yang dicuri bukan barang, tegas tim pembela Sumanto kala itu. Mereka juga menjelaskan bahwa kliennya Sumanto telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan tim psikolog dan Dinas Psikologi Polda Jateng pada tanggal 22 Januari 2003. Terdakwa mengalami gangguan kepribadian sehingga perlu mendapat perawatan ahli jiwa. Itulah sebabnya tim penasihat hukum Sumanto meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara, sangkalnya. Akan tetapi, penyangkalan yang diungkapkan tim pengacara Sumanto tersebut tidak membuat majelis hakim Pengadilan Negeri Purbalingga goyah. Pada akhirnya, hakim tetap memvonis Sumanto dengan hukuman pidana 5 tahun penjara pada tanggal 27 Juni 2003. Hukuman tersebut 1 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa. Diperkirakan PDD tidak akan berani mengenal apalagi mengundang Sumanto untuk datang ke pestanya, karena bisa saja PDD sendiri yang akan menjadi korban Sumanto selanjutnya. 2. Rian Jombang. Melihat kasus kejahatan PDD, ada sebagian orang di Indonesia yang membandingkannya dengan kasus penghilangan nyawa berantai yang dilakukan oleh Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang. Seperti dilansir dari Kompas.com 19 September 2023, kasus Rian Jombang terungkap ketika dirinya ditangkap polisi di Pesona Kayangan Depok, Jawa Barat pada tahun 2008 silam. Rian Jombang diringkus polisi setelah ditemukan 7 potongan tubuh pria bernama Heri di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Polisi pun saat itu tak menyangka ternyata Heri bukanlah satu-satunya korban yang sudah dihabisi nyawanya oleh Rian. Masih ada 10 pria lainnya yang juga dibunbun oleh Rian Jombang. Rian menghabisi nyawa Heri karena cemburu dengan korban, gara-gara Heri tertarik dengan Noval yang merupakan kekasih Rian. Rian yang sudah gelap mata dan dikuasai rasa cemburu, kemudian menghilangkan nyawa Heri di apartemen Margonda Residence. Setelah itu, Rian membawa kabur kartu ATM milik Heri yang digunakannya untuk berfoya-foya bersama Noval. Namun jejak Rian langsung ketahuan ketika wajahnya terekam saat sedang mengambil uang dari ATM milik Heri. Usai jasad Heri ditemukan, ada lagi warga yang melaporkan telah kehilangan anggota keluarganya yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan Rian. Akhirnya Rian Jombang pun mengaku ada 10 orang lainnya yang juga sudah ia bunbun di Jombang.
Dari keterangan Rian, polisi menemukan 4 kerangka manusia di bekas kolam ikan yang ada di belakang rumah orang tua Rian di Jombang, Jawa Timur. Bukan cuma itu, polisi juga menemukan 6 korban lainnya yang ternyata dikuburkan di halaman belakang rumah orang tua Rian. Sehingga jumlah total korban Rian Jombang menjadi 11 orang. Bahkan ada salah satu korban Rian yang masih berumur 3 tahun, bernama Sylvia Ramadhani Putri. Ibunda Rian, Kasiatun, menduga putranya mengajak orang lain ke rumah ketika ia dan sang suami sedang keluar rumah. Biasanya pada hari Ahad saya dan suami pergi ke Sidoarjo. Kalau saya mengetahui, tentu saya tidak berani masuk rumah, ujarnya. Berbeda dengan Heri, korban lain yang dihabisi nyawanya oleh Rian tidak terkait dengan rasa cemburu. Rian menghilangkan nyawa korban lainnya karena motif ekonomi. Rian diketahui melakukan aksi kejinya sejak tahun 2006 hingga 2008. Awalnya Rian mengajak korban ke rumah orang tuanya untuk melakukan hubungan intim sesama jenis. Setelah itu, Rian menghilangkan nyawa mereka dan merampas barang-barang berharganya. Karena perbuatannya tersebut, Rian divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Tak terima dengan keputusan tersebut, Rian sempat mengajukan banding dan kasasi, namun semuanya ditolak. Jika melihat kasus Rian Jombang, tentu saja P. Diddy pasti takut untuk mengenal, apalagi sampai mengundang Rian di pestanya. Bisa saja P. Diddy malah kehilangan nyawanya lebih dulu sebelum bisa menjebak Rian Jombang. 3. Saipul Jamil. Orang terkenal di Indonesia selanjutnya yang tidak akan diundang P. Diddy ke pestanya adalah Saipul Jamil. Karena bisa saja P. Diddy merasa tersaingi dengan Saipul Jamil yang sama-sama menyukai anak laki-laki berondong di bawah umur yang berwajah tampan. Seperti dilansir dari Kompas.com 6 September 2021, Saipul Jamil ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada bulan Februari 2016. Saat itu, korban remaja laki-laki berinisial DS melaporkan Saipul Jamil karena sudah melakukan tindak asusila terhadap dirinya. Saipul Jamil awalnya meminta DS untuk menginap di rumahnya, kemudian meminta DS untuk memijat badannya yang pegal-pegal. Pada percobaan pertama, DS sempat menolak dan meminta izin untuk tidur sekitar pukul 4 pagi WIB. Namun ketika DS sedang tertidur lelap, Saipul Jamil menggerayanginya dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap DS. Dalam persidangannya, Saipul Jamil divonis hakim dengan hukuman 3 tahun penjara. Saipul Jamil pun mengajukan banding, namun dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Kemudian Saipul Jamil melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA. Namun dalam putusannya, MA menolak PK Saipul Jamil dan tetap pada putusan PT DKI Jakarta. Sehingga Saipul Jamil tetap harus menjalani masa hukuman 5 tahun penjara. Belum berhenti sampai di situ, hukuman Saipul Jamil bertambah berat 3 tahun karena ketahuan dan terbukti menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, dengan uang sebesar 50 juta rupiah. Saipul Jamil dinyatakan terbukti melakukan suap untuk mendapat keringanan hukuman atas kasus tindak asusila terhadap DS. Karena itu, Saipul Jamil pun jadi harus menjalani hukuman 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindak pidana korupsi dan tindak asusila yang dilakukannya. Saipul Jamil dinyatakan bebas pada tanggal 2 September 2021 sesuai dengan perhitungan setelah menjalani hukuman 5 tahun penjara, dikurangi masa potongan tahanan, dan remisi sampai 2021. 4. Reinhard Sinaga. Reinhard Sinaga adalah pria asal Indonesia yang divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris karena 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria dalam kurun waktu 2,5 tahun sejak 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Dari 159 kasus tersebut, diketahui ada 136 kasus pemerkosaan sesama jenis, di mana sejumlah korban laki-lakinya diperkaos hingga berkali-kali. Sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Inggris, identitas korban pemerkosaan termasuk nama tidak boleh diungkap sampai seumur hidup, kecuali memang korban sendiri yang memilih untuk membuka identitasnya. Seperti dilansir dari bbcnews.com 6 Januari 2020, dalam persidangan, Hakim Susan Goddard dalam putusannya menggambarkan sosok Reinhard sebagai predator jahat yang tidak akan pernah aman untuk dibebaskan. Hingga akhirnya hakim pun memutuskan Reinhard Sinaga harus menjalani minimal 30 tahun masa hukuman sebelum ia boleh mengajukan pengampunan.
Anehnya, selama persidangan, Reinhardt selalu mengatakan bahwa hubungan intim sesama jenis itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun setelah mendengar putusan hakim, Reinhardt tampak tidak bereaksi. Susan Goddard mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah gambaran keberanian para korban yang memberikan kesaksian di pengadilan. Reinhardt Sinaga melakukan tindak pemerkosaan sesama jenis di apartemennya di pusat kota Manchester. Dengan berbagai cara dan modus, Reinhardt membujuk para korban agar mau ikut ke tempat apartemennya. Sesampainya di apartemen, Reinhardt pun membius mereka dengan obat yang sudah terlebih dulu dicampur dengan minuman beralkohol. Mirisnya, sejumlah korban laki-laki itu mengaku diperkaos sampai berkali-kali oleh Reinhardt, dan adegan pemerkosaan itu direkam dengan menggunakan 2 ponsel, satu untuk mengambil gambar dari jarak dekat, dan satunya lagi untuk jarak jauh. Dalam persidangan, jaksa penuntut memaparkan dampak dari tindakan pemerkosaan tersebut yang dialami para korban. Para korban disebut mengalami trauma yang mendalam, bahkan sebagian ada yang sampai mencoba mengakhiri hidupnya akibat ulah Reinhardt. "Bila tidak ada ibu saya mungkin sudah bundir," ujar seorang korban. Bahkan pejabat dari unit kejahatan khusus kepolisian Manchester Raya, Mabs Hussein, menegaskan bahwa pemerkosaan berantai yang dilakukan Reinhardt Sinaga adalah kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Bukti sudah menunjukkan kemungkinan jumlah korban mencapai 190 orang, termasuk 48 orang yang kasusnya sudah disidangkan melalui 4 persidangan terpisah, mulai bulan Juli 2018 hingga Desember 2019. Hussein juga mengatakan bahwa bukti video pemerkosaan yang direkam sendiri oleh Reinhardt begitu banyak seperti layaknya menyaksikan 1.500 film dewasa di DVD. Tindakan pemerkosaan yang dilakukan Reinhardt kemungkinan dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun hingga memakan banyak korban. Sementara itu, Ian Ruston dari kantor kejaksaan yang memimpin penyidikan kasus tersebut mengatakan bahwa Reinhardt Sinaga adalah pemerkaos berantai terbesar di dunia. Modus operandi yang dilakukannya adalah memanfaatkan korban yang tampak rentan setelah mabuk atau tersesat di seputar tempat tinggalnya di kawasan Manchester, Inggris. Dalam persidangan juga terungkap durasi rekaman tindak pemerkosaan yang dipertontonkan kepada para juri sekitar 1 jam sampai lebih dari 6 jam. Selain memperkaos, Reinhardt Sinaga juga mengambil barang-barang milik korban seperti jam, kartu identitas, dan tak lupa ia mengambil gambar profil akun Facebook dari sebagian besar korbannya untuk kenang-kenangan. Ketika korban sudah terbangun, Reinhardt langsung mengarang cerita bahwa mereka mabuk dan datang ke flat atau apartemennya untuk mengecas handphone. Para korban Reinhardt Sinaga ini diketahui berumur antara 17 tahun hingga 36 tahun, yang semuanya merupakan pria Inggris kulit putih. Sebagian besar korban adalah heteroseksual dan ada 3 orang yang juga gay. Di akhir sidangnya, yakni pada Selasa 3 Desember 2019, Reinhardt Sinaga tampak tersenyum ke arah kuasa hukumnya sebelum keluar dari ruang pengadilan. Sejak dirinya ditahan hingga saat ini, Reinhardt Sinaga mendekam di penjara Manchester. Melihat modus dan tindakan pemerkosaan yang sudah dilakukannya selama puluhan tahun, diperkirakan PDD pun tidak akan berani mengundang Reinhardt Sinaga untuk menjadi tamu di pestanya. Bisa-bisa PDD lah yang akan dicekoki obat bius Reinhardt Sinaga lalu mengambil barang-barang mewahnya.